Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya, Rini Nur Rahayu, di pembelajaran IPA kelas 10 SMK. Kali ini kita masuki bab ketiga, yaitu materi dan perubahannya. Langsung saja, materi dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian materi. Semua benda yang kita temui itu tersusun oleh materi. Alam semesta ini juga terdiri atas dunia materi dan dunia energi. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin banyak materinya. Begitu juga sebaliknya. Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. Di sini materi ada 3 macam wujudnya, ya. Yang pertama, padat atau solid. Nah, di sini zat padat adalah materi yang memiliki bentuk dan volume yang ditempati zat padat atau zat cair atau zat gas tertentu, ya. Contohnya, zat padat itu adalah batu, bisa baja, dan kapur. Yang kedua, zat cair atau liquid. Di sini, zat cair mempunyai volume tertentu dan zat cair akan berbentuk seperti wadah yang ditempatinya. Karena zat cair itu digambarkan sebagai zalir atau fluida. Ya, contohnya ada air, minyak goreng, bensin, solar, dan air laut. Yang ketiga ada gas. Nah, gas di sini adalah wujud materi yang mudah berubah bentuk dan volumenya. Nah, contohnya itu ada gas bumi, gas LPG, dan udara. Yang kedua, sifat materi. Suatu zat dapat dikenali karena adanya ciri khas atau sifat-sifat dari zat itu yang membedakan dengan zat yang lainnya. Sebagai contoh, kita menemukan serbuk halus berwarna putih di dapur. Maka untuk mengetahui apakah itu garam atau gula, kita bisa langsung mencicipinya, ya. Apabila rasanya manis, maka dapat dipastikan itu adalah gula. Bila rasanya asin, nah itu pasti adalah garam, ya. Nah, jadi sifat-sifat suatu materi itu ditinjau dari ukuran dan jumlahnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama sifat ekstensif, ya, yaitu sifat yang bergantung pada bentuk, ukuran, dan jumlah zatnya. Di sini contohnya ada massa dan volume. Yang kedua, sifat intensif, yaitu sifat yang tidak ditentukan oleh bentuk, ukuran, dan jumlah zat. Nah, contohnya di sini cincin dan gelang itu sama-sama terbuat dari emas, ya. Akan memperlihatkan sifat intensif yang sama, yaitu warnanya kuning, mengkilap, tidak berkarat, dan memiliki berat jenis yang tertentu. Nah, sifat materi berdasarkan kaitannya dengan perubahan materi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sifat fisika, yaitu sifat yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru, ya. Contohnya ada warna, rasa, bau, titik lebur, titik didih, kekerasan, kerapatan, dan berat jenis. Yang kedua, sifat kimia, itu erat hubungannya dengan pembentukan zat baru. Contohnya, sifat terbakar dari kayu, sifat berkaratnya besi, dan masamnya susu. Lanjut yang B, ke perubahan materi. Di sini perubahan materi dapat digolongkan menjadi 2 macam, ya. Yang pertama, perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan materi atau zat yang tidak disertai terjadinya zat baru dan tidak berubah zat asalnya. Hanya terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, atau perubahan ukuran, ya. Di sini ada 3 ciri dari perubahan fisika, yaitu tidak terbentuknya jenis zat baru, ya. Yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, hanya diikuti perubahan sifat fisikanya saja. Di sini ada contoh perubahan fisika karena perubahan wujud. Kertas itu menjadi tepung dan kayu digunakan untuk membuat kursi atau meja. Lanjut yang B, perubahan fisika karena pelarutan atau pengeringan. Nah, ini contohnya.
Nah, ada gula yang berubah menjadi sirup dan sayuran segar menjadi layu. Nah, perubahan wujud zat, nah ini ada bagan. Sini ada padat menjadi gas, itu disebut menyublim. Ya, contohnya menyublim itu adalah kapur barus ya, menguap. Terus gas menjadi padat itu adalah kondensasi. Contohnya berubahnya uap menjadi salju. Terus padat menjadi cair itu adalah mencair. Mencair contohnya es batu menjadi cair air. Ya, terus cair menjadi padat itu adalah membeku. Contohnya air menjadi es batu. Lanjut, cair menjadi gas itu adalah menguap. Itu contohnya air direbus mendidih dan menjadi uap. Dan terakhir ada gas menjadi cair itu adalah mengembun. Contohnya kita menaruh es batu di dalam gelas. Nah, kelamaan gelas itu bagian pinggirnya akan menjadi basah atau mengembun ya. Itu adalah contohnya. Lanjut yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru. Ya, perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Nah, perubahan kimia dapat terjadi karena beberapa proses, yaitu yang pertama, perubahan kimia karena proses pembakaran. Ini ya contohnya. Pada proses ini terjadi antara zat yang terbakar dengan oksigen dan adanya api. Pada proses pembakaran, zat asal akan berubah menjadi zat baru yang berbeda sifatnya dari zat asalnya. Ini contohnya ya, bakar kertas dengan api, nah, dia akan berubah menjadi gas, asap, ataupun akhirnya menjadi abu. Yang kedua, proses kimia karena proses peragian. Proses peragian ini merupakan proses di mana zat asal yang mengandung karbohidrat atau protein dengan bantuan mikroorganisme, ragi atau bakteri akan berubah menjadi zat-zat yang lainnya. Ini ada contohnya. Ada singkong diubah menjadi tape, singkong atau peyem ya. Terus kedelai diubah menjadi tempe. Lanjut yang C, perubahan kimia karena proses pelapukan atau perusakan. Di sini proses perusakan dan pelapukan yaitu kerusakan yang terjadi karena aktivitas mikroba, enzim ataupun reaksi kimia. Di sini ada contohnya kayu yang menjadi lapuk ya. Terus ada buah yang menjadi busuk. Yang D, perubahan kimia dari proses makhluk hidup. Di sini juga ada proses fotosintesis ya. Terjadi dengan adanya klorofil zat hijau dengan bantuan sinar matahari tumbuh-tumbuhan yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan menghasilkan oksigen. Terus yang kedua proses pencernaan makanan. Nah, pada proses pencernaan makanan ini, contohnya nasi atau karbohidrat dalam tubuh kita, dengan bantuan enzim diubah menjadi glukosa enzim karbohidrat. Glukosa ya. Proses pencernaan makanan. Yang ketiga, proses pernafasan. Terjadi di mana glukosa dari hasil pencernaan dalam tubuh akan dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, air, energi. Sehingga proses pernafasan juga menghasilkan energi. Yang C, klasifikasi materi. Yang pertama ada unsur. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, unsur terdiri atas logam, semi logam, dan non logam. Yang pertama unsur logam. Unsur logam memiliki sifat berwarna putih, mengkilap, memiliki titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan menghantarkan kalor atau panas. Beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contohnya ada emas atau AU. Ini merupakan logam yang sangat tidak reaktif ya dan ditemukan dalam bentuk murni. Emas digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi ya.
Terus ada besi, Fe. Ini merupakan logam yang paling murah ya, sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Nah, selanjutnya ada nikel atau Ni. Ini adalah nikel padat sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Oleh karena itu, nikel ini digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuk. Yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap atau tanpa melalui reaksi kimia. Campuran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada campuran homogen. Campuran homogen sering disebut dengan larutan ya. Contohnya campuran homogen yaitu campuran air dengan gula dinamakan larutan gula. Yang kedua adalah campuran heterogen. Di sini campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya itu masih dapat dibedakan satu sama lain yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, contohnya campuran heterogen itu adalah tanah, air sungai, makanan, minuman, air laut, dan adonan kue. Campuran heterogen di sini juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Contoh koloid itu adalah susu, asap, kabut, dan agar-agar. Sedangkan contoh dari suspensi itu adalah minyak dengan air keruh, dan air kapur. Itulah materi dan perubahannya di pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.